Mohon maaf Bu, minta waktunya sebentar. Di sini nama saya Nuranisa, ada tugas kuliah mau wawancara. Mohon maaf, nama Ibu siapa? Nama Ibu Titin Indrawati. Hmm, nama usaha Ibu boleh tahu? Nama usahanya Intan Buraka. Terus berapa lama Ibu usaha jualan kue? Ya kira-kira 3 tahun sudah. Terus kira-kira bahan apa saja yang Ibu pakai untuk membuat kue? Ada bahannya, ada tepung, susu, gula, telur. Kalau ya semua tuh ada mikanya, seres, keju. Lalu bagaimana langkah-langkah atau proses pembuatan kue hingga sampai dipasarkan? Kalanya dari bikinnya ya. Kalanya dari bikin kan habis kita beli tepung-tepung semuanya kan kita bikin dicampur semua telur sama gula. Sama apa itu tepung, susu, habis diaduk kan dimasak ke dalam oven. Habis masak di oven buat dalam mika, terus diantar ke warung-warung. Di situ berapa jam waktu yang Ibu gunakan untuk membuat kuenya? Kalanya khusus bikin kuenya sekitar 2 jam selesai semua. Terima kasih Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Repinantika Mariam. Saya izin untuk melanjutkan wawancara teman saya sebelumnya tadi. Pertanyaan selanjutnya, kalau bahan kue naik, apakah harga kue ikut naik juga Bu? Ya kalanya jualan kue, kalanya dari bahan naik standar aja. Kalanya masih kalau dijangkau, menggiring harga yang kayak biasa aja. Tapi kalau kada kalau dijangkau ya pasti dinaikkan. Soalnya kan nama satu tahun kita kada tahu nama harga barang naik kadanya. Ini kan apalagi naik, sudah gula naik, harga susu naik. Jadi standar aja, masih kau aja lagi dijangkau. Kecuali naik banar baru nanti. Kalau naik lagi meningkat ya bisa jadi naikkan lagi adanya. Terus selanjutnya, dari harga tersebut untuk biaya titip di warung berapa Bu? Kalau biaya titip di warung harga 8. Kalau orang jual itu kan dari satu orang jual terserah harga berapa. Cuma kalau dari titipan aku cuma harga 8 satu mika. Satu mika itu kan isinya satu aja. Kalau harga Ibu aslinya berapa? Kalau harga ibu aslinya tuh kalau memangnya jual dari aku biasanya harga memang paling 7, 8. Kalau titipan di warung itu kan masa dinaikin. Kalau aku jual tuh paling 7. Tapi kalau aku jual ada yang itu kan yang standar yang halus aja. Kalau yang gana kan 60, 70. Ada ukuran. Ada ukurannya. Ukurannya ada yang ukuran 22. Ini yang dijual harga 7 ini ukurannya yang halus, lop yang halus. Apakah Ibu mempunyai karyawan atau sendiri aja bikinnya? Ya alhamdulillah awal aja serangan. Soalnya kan masih tawa di aja. Kalau kecuali ada pesanan banyak itu dibantu anak juga. Dibantu anak berarti kalau banyak lah pesanan. Anaknya yang bantu pada ada karyawan. Terus berarti nggak cuman titip di warung aja, tapi juga kayak kalau misalnya ada orang pesan Iya, lewat online. Pesanannya kan kalau lewat online tuh yang gana ukuran 22 dari harga 65. Kalau titipan di warungnya kan harganya yang kecil-kecilnya. Perkenalkan Bu, nama saya Nadia Arifat Faroh. Izin untuk wawancara melanjutkan teman saya sebelumnya tadi. Saat melakukan sistem pemesanan kue yang dipesan oleh orang itu, apakah Ibu mencatat data nama dan nomor teleponnya? Iya, catat dulu. Kalau ada dicatat kan kita kan bisa. Soalnya kalau kita ada dicatat kemenangan kan adanya. Berarti yang kue itu diantar ya Bu? Iya, Atau bisa diantar. diambil sendiri? Bisa tergantung orang yang mesan mau diambil atau mau diantar. Berapa kira-kira keuntungan yang didapat dalam
pesanannya banyak, ya alhamdulillah ada aja rezekinya. Lalu juga kan kita mesannya kalau hanya banyak yang ganal tuh, Berarti besar juga Bang coba. ya hanya pesanan yang halus kan sedikitan ya. Jadi ya alhamdulillah ada aja. Berarti bisa menutupi untuk beli Ya. bahan-bahan tadi. Iya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya ingin wawancara melanjutkan teman saya sebelumnya. Pertama-tama saya ingin bertanya, jika sudah masuk nih data pesanan dari orang, itu Pian mencatatnya di mana? Di buku kah? Di HP? lewat buku. Lewat buku. Oke, selanjutnya berapa lama kue yang dititip di warung? Biasanya kan hari ini nitip di warung. Sekitar 2 hari. 2 hari. Habis itu kue yang habis berarti dihitung jumlahnya ya. Iya. Kemudian di total harganya dan kue yang gak habis itu diambil kembali atau di gimana itu pengolahnya? Ya alhamdulillah setiap kali pengambilan dan pengantaran alhamdulillah habis tuh. Oh, iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, saya dari kelompok 8. Saya ingin membuat eh, siklus produksi bolu dan brownies intan barokah. Setelah membuat tabel, selanjutnya kita membuat diagramnya. Gitu. Mulai. Setelah itu, dari hasil wawancara yaitu Ibu Titin membeli bahan kue. Hmm, Karena ini terlalu besar, jadi kita kecilin. Membeli membeli bahan kue tersebut di toko bahan kue. Menjual. Nah, selanjutnya yaitu eh, ada pesanan dari customer. Mas kue. Setelah itu ada pencatatan dari Ibu Titin, yaitu mencatat bahan dan pesanan kue. Nah,
pesanan tersebut masuk ke sini. Setelah pesanan masuk, kita geser ke bawah, yaitu mendata kue yang mau dititipkan ke warung dengan kue pesanan customer. Dengan setelah datanya masuk, kita sambungkan ke sini. Dan ke sini. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian di mana eh, Ibu Titin itu mengolah kue yang ukuran kecil dengan sesuai dengan pesanan customer. Mengolah kue ukuran karena ini terlalu dempet, kita kecilin. Selesai. Baik, perkenalkan nama saya Nuranisa. Saya di sini akan melanjutkan bagan alir dari teman saya. Setelah mengelola kue ukuran kecil dan ukuran besar, lalu kita masukkan ke data pencatatan. Sini.
Setelah dilakukan pencatatan, setelah dilakukan data pencatatan, kemudian dilakukan pengecekan oleh karyawan. Eh, Pengecekan kue. Sebenarnya bisa. Pengecekan kue. Kemudian setelah dilakukan pengecekan kue, dicek ada yang cacat atau tidak. Cacat. Setelah dilakukan pengecekan kue yang cacat atau tidak, lalu jika cacat maka akan dikonsumsi, jika tidak cacat maka akan di-packing. Mhm. Dikonsumsi lagi. Kita copy, kemudian di sini. Ini, iya, nah, setelah jika sudah di packing, lalu kita masukkan ke data pencatatan kue di sini. Iya,
Sudah. Perkenalkan, nama saya Nadia Arifatul Afaroh. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari rekan saya sebelumnya. Setelah data pencatatan kue, selanjutnya Ibu Titin mengantar kue itu ke warung. Kita kecilin, kita copy aja. Ini mengantar kue ke warung. Ini kue yang besar itu dihubungi customer-nya. Apakah customer-nya akan mengambil atau diantar? Ini kita tarik. Ini print. Selanjutnya kita ke sampingnya. Warung menerima titipan kue dari Ibu Titin. Menerima titipan kue Setelah menerima titipan kue, warungnya akan menjual kue titipan dari Ibu Titin. Menjual kue selanjutnya, warungnya akan setelah terjual, warung itu akan membayar kue yang terjual ke Ibu Titin. Membayar kue yang terjual. Setelah itu, Ibu Titin akan ada nota pembayarannya. Pakai dokumen. Nota pembayaran. Ini pembayarnya ke Ibu Titin. Kita luruskan. Terus ini. Nah, sudah belok. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Repinantika Mariam. Di sini saya akan melanjutkan flowchart dari teman saya sebelumnya. Kemudian, Ibu Titin akan menghubungi customer untuk mengkonfirmasi apakah pesanan diambil atau diantar. Jadi di sini akan membuat copy konfirmasi kon kon
Konfirmasi pesanan pengantaran. Konfirmasi pesanan pengantaran. Lalu ini kita copy dari sini. Terbit. Pesanan diantar atau diambil. Dah. Setelah itu, customer dan Bu Titin melakukan pembayaran. Maksudnya, customer melakukan pembayaran ke Ibu Titin. Ini jadi setelah tahu apakah pesanan akan diambil atau diantar, customer membayar pesanan kepada Bu Titin dan kemudian masuk ke nota pembayaran. Ini kita belok. Nah, dan selesai CTRL-C, CTRL-V. Setelah melakukan pembayaran, pesanan pun selesai. Baik, sekian pembuatan flowchart siklus produksi bolu dan brownies Intan Barokah dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda, saya ingin memberikan saran terhadap siklus produksi UMKM Intan Barokah di bagian perencanaan dan persiapan. Jadi sarannya di bagian perencanaan dan persiapan memperkirakan jumlah bahan yang dibeli dengan permintaan pesanan agar tidak ada pesanan yang terbuang, serta menyusun rencana produksi yang lebih teliti. Perkenalkan, saya Nur Anissa. Di sini saya akan memberikan saran kepada UMKM di bagian produksi untuk pengecekan dan memastikan kuenya apakah sesuai dengan pesanan customer, terlebih lagi untuk ukuran yang besar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Rifatul Aparoh. Saya ingin memberikan saran terhadap siklus produksi UMKM Intan Barokah di bagian penjualan dan distribusi. Penjualan dan distribusi itu lebih baik memasarkan usaha UMKM agar lebih dikenal oleh khalayak luas. Contohnya seperti mempromosikan kue di platform Instagram atau TikTok, karena di platform tersebut lebih banyak anak muda. Dengan pemasaran yang luas, maka permintaan pesanan kue akan meningkat sehingga akan berpengaruh tinggi terhadap penjualan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafina Tika Mariam. Saya ingin
memberikan saran terhadap siklus produksi UMKM Intan Barokah di bagian pengiriman. Jadi, dalam hal pesanan yang diambil atau diantar, lebih baik bertanya di awal saat mendata pesanan customer, supaya dapat dimasukkan langsung ke dalam data pesanan. Karena jika ditanya di akhir, kurang tersusun atau bisa jadi repot sendiri. Kalau ditanya di awal kan bisa dipersiapkan kurir, kalau misalnya customer meminta untuk diantar. Lalu, UMKM juga perlu mendata waktu pengambilan atau pengantaran kue. Jadi, Ibu Titin bisa mempersiapkan kuenya sesuai waktu yang diinginkan oleh customer. Baik, jadi itu kritik dan saran